Baik, pada video ini kita akan menentukan diameter pipa dan karakteristik pompa yang dibutuhkan pada suatu sistem jaringan perpipaan atau sistem distribusi air minum. Di sini juga saya sudah menyediakan satu buah kasus yang nantinya akan kita bahas. Kita langsung saja ke soal. Ya, jadi ini adalah soal yang kita sudah disediakan jaringan perpipaannya. Selain itu, kita juga sudah disiapkan propertiesnya, yaitu link dan junction. Nah, soal ini mengharuskan kita menggunakan satuan liter per second dan formula Hanson-William. Untuk link dan junction, di sini kita juga sudah disiapkan properties masing-masing elemen tersebut, ya. Jadi ada panjang pipa, diameter pipa, dan coefficient roughness-nya dari Hanson-William. Selain itu, untuk junction dan node sudah ditentukan juga elevasi dan base demand-nya. Nah, untuk soal ini terdapat permintaan jawaban dan terdapat beberapa syarat, yaitu buatlah analisa jaringan dan tentukan karakteristik pompa, antara lain adalah flow dan head. Yang kedua adalah jika tidak sesuai dengan kriteria tekanan dan kecepatan aliran yang diberikan, silakan lakukan perubahan diameter pipa. Jadi di sini setelah kita merunning sebuah desain yang kita buat, di mana tekanan di masing-masing node itu harus berada di antara 15 meter sampai 30 meter atau 1,5 bar sampai 3 bar. Sedangkan kecepatan alirannya pada link atau pipa, karena ini merupakan pipa distribusi, maka kecepatannya dibatasi dari 0,3 meter per second sampai 1,5 meter per second. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita langsung gambar sistem jaringan perpipaan yang diminta ini di software Epanet. Saya sudah membuka program Epanet. Jadi kita lakukan dua langkah utama sebelum mendesain di Epanet, yaitu klik di project dan default. Kita pastikan hidroliknya, liter per second, dan plus formulanya Hanson-William. Selain itu, kita pastikan di sini karena di soal semuanya menggunakan nilai 130 untuk kepasaran pipanya, kita setting saja di sini 130 sehingga nanti terinput otomatis saat kita membuat pipa. Oke, setelah itu yang kedua adalah masuk ke option dan notasi. Kita centang semua untuk menampilkan ID dan value-nya nanti. Setelah ini baru kita bisa bekerja untuk mendesain jaringannya. Yang pertama adalah di node 1 itu ada reservoir. Oke. Setelah itu kita gambarkan titik nodenya dulu. Setelah itu kita masukkan propertiesnya. Di sini untuk reservoir ada total headnya itu atau elevasinya adalah 14. Oke, untuk node 2 itu adalah 13 dan 13,5. Gunakan titik.
Baik, untuk node sudah kita isi. Selanjutnya adalah menggambar pipanya. Oke, karena di sini kita akan mencari nilai head dan debit pompa, jadi kita akan mencarinya dengan cara mensimulasikan terlebih dahulu menggunakan pipa. Jadi kita gambar dulu pipa di sini dari reservoir menuju ke jaringan. Selanjutnya kita lanjutkan ke pipa berikutnya. Nah, sekarang kita isi propertiesnya. Kita mulai saja dari pipa nomor 2, yaitu 1000 dan 175. Pipa 3, 1500 dan 150. Pipa 4, Nah, untuk selanjutnya pipa 1, kita akan gunakan panjangnya adalah 1 meter. 1 meter itu karena kita hanya ingin menggabungkan atau mengkoneksikan dari reservoir menuju node. Nantinya ini akan dirubah menjadi pompa. Setelah itu diameternya kita gunakan 175. 175 itu karena di sini di pipa 2 itu diameternya 175 dan sedangkan di pipa 8 itu 100, jadi saya gunakan yang diameter lebih besar. Oke, kita close. Oke, selanjutnya kita akan running. Oke, setelah running tentu tidak akan sukses ya. Klik OK. Sekarang kita akan menampilkan value-nya atau nilainya dengan klik di menu map ya. Di node kita pilih pressure, di link kita pilih velocity, kecepatan. Oke, setelah itu kita akan membuka di tabel. Oke, di node di kolomnya kita bisa atur yang mana yang ingin ditampilkan dan tidak. Kita klik OK. Di sini yang ingin saya cari adalah nilai dari pressure masing-masing node. Di sini kita ketahui bahwa pressure yang paling tinggi atau minusnya paling tinggi yaitu adalah di node 5 atau junction 5, yaitu 70 ya, 70 meter. Sedangkan untuk demand LPS-nya di sini tentu berada di reservoir yaitu 76,50. Jadi kita akan menggunakan dua nilai ini. Di pressure tertinggi ini kita gunakan nanti sebagai head pompa, dan di demand ini kita gunakan sebagai debit pompa. Oke. Jadi setelah ini kita akan
sudah mengetahui bahwa tekanan yang diperlukan dan debit yang diperlukan. Setelah itu kita close. Kita bisa delete di sini itu pipanya dan kita pasang pompa. Setelah kita pasang pompa, kita akan mengatur kurva pompa terlebih dahulu. Kita klik di data dan pilih kurva. Kita klik add. Kita isi curve ID-nya itu 1. Tadi flow-nya adalah 76,50 dan head-nya adalah 70,31. Oke, kita klik oke. Jadi di sini sudah terlihat kurva pompanya. Tadi di kurva tipe kurvanya kita klik pilih yang pump. Oke. Di sini sudah muncul kurva pompa, yaitu mungkin ini adalah 75 di sini. Jadi kalau kita tarik akan bersinggung atau bertemu dengan titik di head 70 ya. Oke. Setelahnya klik di pompa, kita setting di sini kurva pompanya itu di ID 1 ya, sesuai dengan ID yang kita buat. Oke. Setelah itu close dan kita akan running. Ya, runningnya sudah berhasil. Kita akan lihat hasilnya Jadi di sini bisa dilihat bahwa tekanan di node 2 dan node 3 sangat tinggi, yaitu 71 dan 49 meter. Sedangkan di node paling jauh adalah 0,05. Tentu ini tidak merata. Namun jika pertanyaannya adalah berapa debit dan head pompa yang dibutuhkan, jelas jawabannya adalah ini 76,50 dan headnya 70,31. Namun sekali lagi ini bukan sistem yang efisien dan optimal. Oleh sebab itu kita akan merubah diameter pipa sehingga nantinya akan dapat menurunkan head di pompa lebih optimal dan lebih efisien. Oke, jadi kita tidak mungkin merubah tekanan di junction 2 ini kecuali kita merubah tekanan di pompa. Namun kita optimalkan terlebih dahulu di beberapa titik pipa. Kita tinggikan diameternya. Oke, untuk di sini coba kita akan meninggikan diameter di pipa 2 yang semulanya 175 kita rubah menjadi 200. Oke. Kita running. Jadi akan berdampak sampai ke node 5 berubah menjadi 7,5, sedangkan di node 6 berubah menjadi 8. Oke, setelah itu kita juga akan membuat alirannya menjadi loop dengan merubah diameter pipa di pipa 8 ini menjadi 200 juga. Oke, terlihat tekanannya agak merata, namun jelas ini melebihi dari standar yang diberikan, yaitu 1,5 bar atau 15 meter sampai 30 meter. Nah, oleh sebab itu tentu kita akan merubah kurva pompa terlebih dahulu. Di sini kita akan merubah kurva pompanya. Oke, dengan cara
karena tekanannya dari 71 menjadi 52 itu sekiranya sudah merata, coba kita akan menggunakan tekanan yang paling rendah dulu di 20 meter caranya. Nah, ternyata masih berhasil. Di sini juga tekanannya menjadi 21, 17. Ya, namun di tekanan 5, di node 5 masih 2,6 dan di node 6 itu 5,7. Jadi dan di node 4 ini juga 10, masih di bawah dari 15. Begitupun juga dengan node 7. Jadi ketika kita naikkan kurva pompanya menjadi 25, kita lihat yang terjadi. Oke, ini meningkat di node 4 menjadi 15, di node 7 jadi 16, di 5 dan 6 masih di bawah 15. Coba kita tingkatkan menjadi 27. Di node 5 malah turun ya. Oke, karena di node 5 turun di tekanan, kita naikkan ke tekanan 27, kita akan coba merubah diameter di pipa 4 jadi 150, atau kita naikkan 125. Oke, ya, dia akan naik di 13, di sini juga 13. Selanjutnya di sini di pipa 7 kita akan, karena tidak pernah berubah untuk kecepatannya, kita akan perkecil dulu diameternya menjadi, kita masukkan menjadi 75. Oke, caranya kecepatannya menjadi meningkat. Untuk kecepatan semuanya masih masuk di range. Oke. Kita akan masukkan diameter lebih tinggi di sini. Kita akan melihat apakah ada perubahan tekanan di titik 4, di node 4. Jadi di node 4 meningkat menjadi 17, di node 5 14, dan di node 6 menjadi 15. Di sini kita akan masukkan 150. Oke, dengan membesarkan diameter pipa di sini, tekanan menjadi tinggi di node 5. Jadi kalau kita lihat tekanan semuanya masuk ke dalam range, yaitu di atas 15 meter dan di bawah 30 meter ya. Oke, sedangkan kecepatan semuanya masuk di dalam range di atas 0,3.
dan di bawah 1,5. Mungkin ini paling mepet ya, 0,36. Kita coba masukkan 100. Oke, jika kita masukkan 100, diameter lebih rendah, jadi kecepatannya naik. Namun di sini di pipa 4 akan menjadi tekanannya menjadi turun dari 15 menjadi 14. Jadi sebenarnya di sini secara standar itu sudah masuk semua. Ya, kita lihat di tabel agak lebih jelas. Oke, untuk tekanan semua di atas 15 dan di bawah 30. Dan untuk kecepatan semuanya di atas 0,3 dan di bawah 1,5. Oke. Jadi di sini bisa diketahui bahwa dengan mengganti sekitar 4 atau 5 diameter pipa, headnya bisa kita turunkan sampai ke 27 meter atau 3 bar lah, kurang lebih 3 bar. Dan mungkin ada yang miss atau mungkin ada yang bisa direkayasa lagi, namun paling tidak seperti inilah cara untuk menentukan diameter, menentukan head dan debit pompa serta diameter pipa pada suatu jaringan perpipaan. Mungkin sekian video kali ini, dan nanti kita akan lanjut ke soal nomor 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih.